Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan kasus kematian COVID-19 pada pekan ini meningkat sangat tajam. Padahal pada pekan sebelumnya kasus kematian COVID-19 sempat menurun 3%. Namun pada pekan ini angka kematian kembali meningkat tajam, naik 25,3% dari minggu lalu. Wiku menjelaskan pada pekan ini ada 5 provinsi yang mengalami kenaikan kasus kematian COVID-19 sangat tinggi, yakni Jawa Barat. Maka dari situ saya akan mencoba mewawancarai masyarakat dari berbagai profesi yang berbeda untuk bagaimana cara mereka mencegah penularan pandemi COVID-19 dan apa sih dampak yang mereka rasakan pada saat ini. Berikut saya akan mencoba mewawancarai berbagai profesi yang berbeda. Nama saya Masa Putri, saya mahasiswi dari Universitas Pakuan Bogor. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apa Bapak berkenan? Ya, silakan. Kalau boleh saya tahu nih Pak, nama Bapak siapa ya? Nama saya Ahmad. Bapak Ahmad. Bapak Ahmad di sini sebagai tukang ojek ya Pak. Sudah berapa lama sih Bapak sebagai tukang ojek? Sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Selamat malam Kakak. Malam. Perkenalkan, nama saya Masa Putri Koswara. Saya adalah mahasiswi Universitas Pakuan Bogor. Apakah saya boleh mewawancara Kakak? Boleh. Kalau boleh saya tahu nih Kak, nama Kakak siapa ya? Vera. Kak Vera ini bekerja sebagai apa ya Kak? Kalau saya pribadi wirausaha sih. Wirausaha apa sih Kak kalau boleh saya tahu? Di bidang kuliner, aneka seblak. Aneka seblak kayak seblak bakso, ceker, kayak gitu ya Kak? Selamat sore Kakak. Iya, sore. Perkenalkan, nama saya Masa Putri Koswara. Kalau boleh saya tahu nama Kakak siapa ya? Nama saya Mustika, Kak Mustika. Kak Mustika ini bekerja sebagai apa ya Kak? sebagai operator produksi Operator produksi di mana ya Kak kalau boleh saya tahu? di PT Galenium Farmasi Laboratorium. Perkenalkan Kakak, nama saya Masa Putri Koswara. Saya mahasiswi dari Universitas Pakuan Bogor. Saya mau mewawancarai Kakak. Apakah Kakak berkenan? Insyaallah. Kak kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Sahrul, biasa dipanggil Kak Aro. Anak-anak biasa manggil ada kakak, abang, om. Banyak juga ya Kak? Iya. Kak Syarul aja ya? Boleh. Kak Syarul ini bekerja sebagai apa ya Kak? Kalau pekerjaan itu banyak sebenarnya mah, cuman karena saat ini terkena pandemi COVID, mungkin sekarang fokus di ngajar-ngajarnya anak-anak. Sudah berapa lama sih Kakak ngajar ngaji? Mengajar ngaji itu kurang lebih semenjak saat saya masih sekolah, saat saya masih mondok, itu udah dipinta untuk mengajar dan mendidik anak-anak, baik dari anak-anak TK, SD maupun SMP, bahkan yang sudah lanjut usia pun kadang saya sudah diberi amanah untuk memberikan ilmu atas apa yang saya bisa. Bapak dari namanya siapa ya? Nandar, Isnandar. Bapak jabatannya di sini sebagai apa ya Pak? Fungsional Umum, Apa sih namanya? Kantor Bapak di mana ya kalau boleh saya tahu? di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, Sudah berapa lama sih Bapak kerja di sana? 15 tahun. 15 tahun, cukup lama ya Pak. Bapak kan bawa penumpang nih, otomatis Bapak menerapkan protokol kesehatan supaya Bapaknya terhindar dari COVID-19. Nah, protokol apa sih yang Bapak terapkan supaya menghindari COVID-19 ini? Ya, pakai masker sama buat hand sanitizer sendiri. Kak, kan sekarang ini lagi ada COVID nih ya, apa pandemi COVID-19 nih ya Kak. Nah, protokol apa sih yang Kakak terapkan supaya Kakak juga terhindar dari pandemi COVID-19? Apa sih Kak? Kalau saya pribadi sih nyiapin hand sanitizer, terus lebih ke membatasi pelanggan gitu buat datang ke rumah gitu aja. Supaya mengikuti protokol kesehatan ya Kak. Ada COVID-19 nih Kak ya. Pastinya perusahaan itu menerapkan protokol kesehatan untuk supaya karyawannya terhindar dari COVID-19. Nah, protokol apa sih yang diterapkan di perusahaan Kakak? Banyak sih ya. Salah satunya kita harus jaga jarak, terus selalu bawa hand sanitizer, dan di sana tuh harus pakai sarung tangan. Nah, protokol apa sih yang Kakak terapkan untuk supaya anak-anak juga tidak tertular COVID-19? Protokol kesehatan mungkin kita mencakup atas apa yang telah pemerintah arahkan, atas pemerintah telah anjurkan terhadap warganya. Cuman yang utama kita membiasakan ke anak-anak itu keyakinan atau keimanan atau yang disebut dengan akidah. Ya, protokol seperti biasa, menjaga jarak, memakai masker, tentunya juga mencuci tangan.
Ya mesti jaga jarak, cuma pakai masker. Terus setiap ada rapat pakai Zoom meeting gitu. Ada sensor di kantor buat ukur suhu gitu. Dampak apa sih yang Bapak rasakan selama pandemi COVID-19, Pak? Dampaknya banyak sih, terutama di ekonomi saya ya. Penghasilan saya berkurang akhir-akhir ini, dan juga penumpang juga kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang suka sepi ya, Pak, suka apa sih, orderan suka nggak ada ya. Iya. Kak, dampak apa sih yang Kakak rasakan selama pandemi COVID-19, Kak? Lebih kayak ke kurang pelanggan aja sih gitu, soalnya kan nggak bisa banyak-banyak juga, terus nggak bisa nerima orderan dari jarak jauh juga, karena kan apa ya, terhalang sama si pandemi ini gitu. Ini sih Kak, ngikutin protokol kesehatan ya. Kak, dampak apa sih yang Kakak rasakan selama pandemi COVID-19 ini, Kak? Dampaknya banyak. Kurangnya pengiriman gitu, orderan itu semuanya berkurang, supplier sama ya karyawan banyak yang diliburkan. Banyak juga yang di PHK ya, Kak? Iya. Dampak apa sih yang Kakak rasakan selama pandemi COVID-19 ini, Kak? Dampak sudah jelas secara materialistis, secara materi mungkin jauh sekarang terpuruk ekonomi. Ya mungkin ya ekonomi kita sekarang terpuruk. Mungkin dampaknya dari situ, tapi juga dari tempat-tempat ngajar, biasa-biasa ngajar di pembukaan, termasuk tempat bekerja pun diistirahatkan terlebih dahulu. Ya ada berkurang jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 3. Terus ada apa namanya, seluruh karyawan 60% dari total seluruh karyawan. Ada yang WFH, ada yang itu. Ya. Menurut Bapak nih, pemerintah sudah sigap apa belum sih untuk menangani pandemi COVID-19, Pak? Belum sih kayaknya, soalnya banyak juga kan yang melanggar protokol kesehatan. Banyak yang tidak pakai masker ya, Pak ya, keluar rumah. Menurut Kakak nih, pemerintah sudah sigap apa belum sih untuk menangani COVID-19? Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya belum, soalnya apa ya, masih banyak yang melanggar gitu protokol kesehatan, juga masih banyak yang belum pakai masker, terus pada berkumpul juga gitu. Iya, iya. Menurut Kakak nih, pemerintah sudah sigap belum sih untuk penanganan COVID-19 ini, Kak? Belum. Setahu saya sih belum, karena masih banyak yang terpapar. Banyak sekali yang terpapar COVID-19 ya, Kak. Ya. Kayak orang-orang masih belum sadar gitu. Menurut Kakak nih, pemerintah sudah sigap belum sih untuk menangani COVID-19 ini, Kak? Kalau menurut kakak, masalah sigap atau tidaknya itu abu-abu, sama-sama ya, karena kan kita tidak tahu pekerjaan mereka seperti apa, tapi yang jelas kakak, harapan kakak insya Allah mereka sigap, insya Allah mereka pasti sudah siap menangani masalah virus COVID ini. Nah, harapan Bapak ke depannya nih, apa sih, Pak? Harapan saya ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan perekonomian saya juga kembali pulih. Amin sih, Pak ya. Terima kasih ya, Pak, sudah mau diwawancara, maaf mengganggu. Harapan Kakak nih ke depannya untuk pandemi COVID-19 itu apa sih, Kak? Yang pastinya sih biar cepat hilang gitu ya, biar bisa berkumpul lagi sama orang dekat gitu kan, terus biar kayak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya, Kakak. Kak, harapan Kakak ke depannya supaya pandemi COVID-19 ini tuh apa sih, Kak? Ya harapannya mudah-mudahan ini semua cepat berakhir ya, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Iya. Terima kasih ya Mustika, maaf saya mengganggu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Harapan Kakak nih ke depannya untuk pandemi COVID-19 ini apa sih, Kak? Harapan saya mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini segera berakhir, segera punah, dan juga kebiasaan aspek kehidupan di lingkungan kita semuanya bisa berjalan seperti biasanya, karena dikhawatirkan kalau tidak bisa berjalan seperti biasanya banyak berbagai pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya dalam dunia pendidikan, karena kita bisa lihat sendiri anak-anak sekarang jauh pendidikannya saat ini,
karena sekolah online tidak 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 ini tidak efektif dalam memberikan bimbingan dan lain sebagainya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, segera selesai, dan kita semuanya bisa kembali normal seperti biasa kala. Terima kasih Kak sebelumnya. Maaf mengganggu juga waktunya. Harapan Bapak nih di masa pandemi sekarang ini tuh apa sih Kak untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan cepat berakhir ya, karena kita gaji dipotong lah sama pandemi itu. Kasihan anak sekolah juga lantar di online terus ya, mudah-mudahan cepat berakhir ya. Iya, amin. Yaudah Bapak terima kasih Iya. ya sudah diwawancara. Maaf mengganggu. Iya.